Bab 336, Xiaoyan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu mengambil buku yang diserahkan oleh gadis itu, mengusap namanya di atasnya, dan mengembalikannya sambil tersenyum. Gadis itu mengambil buku itu dan melihatnya pada saat yang sama, wajahnya tampak berseri-seri, dan dia sangat bahagia. Bagaimanapun, kaligrafi kuas keras Zhang Yu luar biasa. Itu membuat orang merasa senang ketika mereka melihatnya. Tentu saja, itu tidak mengagumkan. Saya merasa bahwa pihak lain layak menjadi bakat utama negara ini, dan kata-katanya ditulis dengan baik. Pada saat yang sama tersenyum dan berkata, kata-katamu ditulis dengan sangat baik. Terima kasih. Bolehkah saya berfoto denganmu? Zhang Yu mengerang dan mengangguk, oke. Melihat izin pihak lain, gadis itu segera dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya dan Zhang Yu dengan senyum di wajahnya, meletakkan gunting, memegang gigi putih kecilnya, dan menekan tombol kamera. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan gembira dan kembali ke teman-teman saya untuk pamer. Zhang Yu mengalihkan pandangannya kembali ke beberapa orang di meja yang sama lagi. Tiba-tiba, mereka semua menatap diri mereka sendiri, termasuk ibu mereka Yu Meixiu. Kemudian sedikit tertegun, apa yang terjadi? Aku memikirkannya. Guan Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi ekspresi terkejut saat ini, menunjuk Zhang Yu tergagap, kamu. Apakah kamu adalah penyair Xian Zhang Yu, kan? Xian. Keheningan Guan Xiaoyan membuat Yu Meixiu dan Tianjing sama-sama bingung, tidak tahu apa yang dia maksud. Zhang Yu tersenyum pahit, iya, aku Zhang Yu, tapi jangan sebut Xian atau yang lainnya, nama ini terlalu menekan. Ya Tuhan, kakak Yu, Xian sebenarnya adalah putramu. Benar-benar palsu. Guan Xiaoyan, yang mendengar jawabannya, tampak terkejut, dia tampaknya tidak mempercayai identitas Zhang Yu. Yu Meixiu mengerutkan kening. Peri puitis apa yang kamu bicarakan, tanpa kepala? Tidak, kakak Yu. Guan Xiaoyan berkata dengan heran, kamu bahkan tidak tahu nama panggilan anakmu. Apakah dia tidak memberitahumu? Dia adalah program, kontes puisi nasional, yang disiarkan di CCTV lebih dari sebulan yang lalu. Juara nasional, sekarang dikenal sebagai Xian Zhang Yu. Yu Meixiu dan Tianjing sama-sama terkejut ketika mereka mendengar ini. Yu Meixiu menoleh ke Zhang Yu dan berkata, nak, apakah ada hal seperti itu? Mengapa aku tidak mendengarmu mengatakan itu? Zhang Yu tersenyum dan berkata, itu bukan masalah besar. Aku sendiri tidak menonton program TV itu, jadi aku lupa memberitahukannya kepadamu. Yu Meixiu berkata, kamu. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar pintar atau membingungkan. Pergi ke TV adalah masalah sepele. Apa masalahnya? Tianjing tertawa, kakak Yu, aku tidak menyangka putramu begitu hebat. Tetap saja dia juara nasional. Guan Xiaoyan berkata, Tianjing, kamu belum melihat kemampuan Zhang Yu. Lebih dari sebulan yang lalu, beberapa orang di lingkaran pertemananku memposting ulang permainan Zhang Yu. Aku hanya melihatnya secara kebetulan. Kalau tidak, aku juga tidak bisa melihat Zhang Yu, dia merasa sangat familiar. Kemudian dia menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, serius, permainannya terlalu seru. Dan kamu benar-benar hebat. Hampir di dalam permainan tidak ada seorang pun yang menjadi lawanmu. Mereka memanggilmu Xian tidak terlalu banyak. Kamu dapat mengatakan bahwa satu lagu lebih baik dari yang lain. Zhang Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Guan Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu saat ini, dan berkata, benar. Aku tidak tahan bertemu dengan seorang selebriti sekali, dan aku masih memiliki bakat hebat sepertimu. Kamu menandatanganiku sebuah nama, ransel, mengeluarkan kertas dan pena, dan menyerahkannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambilnya dan berkata, apa yang Guan ingin aku tulis? Apa yang lebih baik untuk ditulis? Guan Xiaoyan mengerang, kamu hanya menulis. Ya, kamu bukan seorang penyair, bisakah kamu menulis puisi untukku? Menulis puisi? Wen Yan Zhang Yu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan mengajukan permintaan seperti itu. Tianjing melihat Zhang Yu sedikit salah. Langsung bereaksi, lalu mengerutkan kening. Aku merasa Guan Xiaoyan benar-benar terlalu malu. Baru pertama kali orang-orang memiliki hubungan denganmu,
yang membuat orang menulis puisi, yang tampaknya agak terlalu kuat. Selain itu, bagaimana puisi bisa menjadi hal yang baik untuk ditulis? Tidak peduli siapa yang menulisnya, setidaknya harus sedikit dipersiapkan secara psikologis, dan harus dipersiapkan sebelumnya. Tidaklah memalukan untuk mengajukan permintaan seperti itu dengan gegabah, jika tidak ditulis dengan baik, atau jika tidak dapat ditulis sama sekali. Tianjing memikirkan hal ini dan kemudian menyela, Xiaoyan, kamu juga. Puisi apa yang harus ditulis? Senang menandatangani nama untukmu. Zhang Yu dan kami tidak terbiasa dengannya, jangan mencari masalah dengan siapapun. Setelah pengingat Tianjing, Guan Xiaoyan juga menanggapi. Itu juga, baru pertama kali bertemu dengan pihak lain, bagaimana mungkin aku mengajukan permintaan yang gegabah. Meskipun Zhang Yu memiliki nama panggilan Sixian, tidak menutup kemungkinan bahwa karya-karya itu dipersiapkan terlebih dahulu. Saat ini, tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk ini. Jika tidak mungkin menulis atau tidak menulis dengan baik, bukankah itu akan membuat orang kehilangan muka? Guan Xiaoyan memikirkan kesibukan ini dan berkata, aku bingung. Zhang Yu, tanda tangani saja namamu. Zhang Yu tersenyum dan mengangguk, oke. Kemudian dia mengambil pena, lalu tersenyum sedikit, dan menulis di buku. Guan Xiaoyan, angin tadi malam, Jintang Timur di sisi barat gedung sekolah. Tubuh tidak memiliki sayap dan sayap Phoenix berwarna-warni, dan hatinya sedikit lebih baik. Kemudian menandatangani Zhang Yu di bawah dan menyerahkannya kepada Guan Xiaoyan. Guan Xiaoyan melihatnya sekilas, ekspresinya langsung datar. Karena Zhang Yuzhen menulis puisi di situ, dan bukan hanya tulisannya yang sempurna, tetapi puisinya juga hebat. Kejutan yang tak terduga, ekspresi Guan Xiaoyan berubah sangat cepat, dan dia langsung terkejut, ya Tuhan. Kakak Zhang Yu, kamu benar-benar menulis puisi untukku. Dan itu sangat bagus. Zhang Yu tersenyum, tidak ada apa-apanya. Sama seperti kakak yang kamu suka. Guan Xiaoyan berkata dengan gembira, suka. Aku sangat menyukainya. Tidak heran mereka mengatakan kamu peri puitis. Puisimu juga hebat. Yu Meixiu dan Tianjing melihat kegembiraan Guan Xiaoyan, dan pada saat yang sama mereka sedikit tercengang. Asli atau palsu, aku menulis puisi dalam waktu yang singkat, dan tampaknya ekspresi Xiaoyan benar-benar ditulis dengan baik. Ini membuat keduanya sangat penasaran, dan rasanya seperti langsung melihatnya. Tianjing berkata, Xiaoyan, tunjukkan padaku. Kamu bisa melihatnya. Tapi hati-hati, Guan Xiaoyan memberikan buku catatan itu dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan berkata, tapi jangan rusak buku itu untukku. Aku akan mengirim beberapa teman sebentar lagi. Tianjing tidak dapat menahan tangis dan berkata, bagaimana aku bisa merusakmu? Kamu terlalu pelit. Sambil berbicara, aku mengambil buku Guan Xiaoyan dan melihatnya. Setelah melihatnya, aku terkejut. Tianjing tidak menyangka Zhang Yuzhen akan menulis puisi untuk Guan Xiaoyan, dan itu tetap saja puisi yang tidak berhasil Guan. Xiaoyan tersenyum bangga, bagaimana dengan Tianjing? Aku bilang Zhang Yu bisa menulis puisi, kau masih tidak percaya. Nama panggilannya adalah Sixian, menulis puisi adalah hal yang sepele baginya. Kemungkinannya kau melihat gayanya selama permainan. Itu adalah bab, menulis puisi seperti menuang kacang. Tianjing dengan hati-hati melihat puisi yang ditulis oleh Zhang Yu dan mengangguk, Zhang Yu, puisimu sangat bagus. Itu adalah kalimat abadi. Tidak heran mereka memanggilmu Sixian. Zhang Yuanyan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tunjukkan padaku juga, Yu Meixiu, yang duduk di seberangnya, harus mengatakan bahwa itu mendesak, dia juga ingin melihat apa yang ditulis putranya, yang dapat membuat Tianjing dan Guan Xiaoyan begitu terkejut. Selama percakapan, aku melihat dari buku tangan Tianjing. Terkejut saat itu, aku tidak menyangka bahwa putranya benar-benar menulis dengan sangat baik. Meskipun dia tidak terlalu menyukai puisi, dia masih bisa merasakan kata-kata yang bagus. Guan Xiaoyan tertawa, kakak Yu. Keluargamu Zhang Yu terlalu baik. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya dan aku tidak percaya. Tapi sekarang aku tahu bahwa aku sedang duduk di sumur dan melihat langit. Benar-benar ada seorang jenius di dunia ini. Putramu adalah seorang jenius di antara para jenius. Hei, tapi kali ini aku juga sombong. Sixian, dia menulis sebuah puisi khusus untukku. Selama aku menunjukkannya di lingkaran pertemananku, aku yakin teman-teman sekelasku yang dulu akan iri dan cemburu pada kematian. Oh haha,
Beberapa orang di Zhang Yu mendengar ini dengan senyum pahit dan menggelengkan kepala mereka. Setelah Yu Meixiu menontonnya, dia menyerahkan buku itu kepada Guan Xiaoyan lagi. Guan Xiaoyan dengan gembira mengeluarkan ponselnya dan berulang kali memfilmkan lingkaran pertemanannya, sambil memamerkan pengalamannya bertemu dengan Sixian. Beberapa Zhang Yu mengobrol. Tidak lama kemudian, pelayan di restoran membawa panci makanan laut kecil yang penuh dengan berbagai makanan laut, tampaknya sangat kuat. Guan Xiaoyan juga menyelesaikan lingkaran pertemanan saat ini. Zhang Yu berteriak bahwa pelayan memesan beberapa minuman, dan beberapa talenta secara resmi dimakan. Suasana di meja makan terasa hangat, dan Zhang Yu dengan hati-hati menanyakan pelajaran ibunya. Untungnya, ada dua narator yang antusias yang menjawab dengan hati-hati, tetapi Yu Meixiu tidak mengatakan beberapa patah kata pun. Ketika mereka dapat berbicara, Tianjing dan Guan Xiaoyan menuangkan kacang ke tabung bambu, dan mereka semua berbicara dengan jelas, hanya menyisakan senyum masam Yu Meixiu. Zhang Yu mengetahui bahwa pelajaran Yu Meixiu di sekolah semuanya berjalan dengan baik, dan dia merasa yakin saat ini. Pada awalnya, Zhang Yu takut bahwa Yu Meixiu tidak dapat mengecewakan dirinya sendiri karena usianya, dan dia takut bahwa dia dan teman-teman sekelasnya yang masih muda tidak akan akur dan diberi semangat. Sekarang, semuanya berjalan jauh lebih baik dari yang saya kira. Kemudian, beberapa orang hanya makan dan kemudian berbicara tentang sekolah. Zhang Yu akhirnya mendengarkan, tanpa berkata sepatah kata pun, terutama ketiga wanita itu berbicara lagi. Apa yang tiba-tiba terjadi pada Yu Meixiu? Menoleh ke Zhang Yu dan berkata, "Ya, nak. Di mana kamu akan tinggal kali ini?" Zhang Yu berkata, "Kakak Bai telah memesan hotel untukku. Aku tinggal di hotel." Yu Meixiu mengangguk dan berkata, "Aku di sini untuk belajar di Beijing. Terima kasih atas bantuan Bai Ying sebelum dan sesudahnya. Terima kasih atas waktumu." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Tenang saja, Bu. Aku tahu." Yu Meixiu berkata, "Kapan kamu berangkat?" Zhang Yu berkata, "Lusa. Kakak Bai akan datang kepadaku untuk sesuatu besok, dan aku akan pergi ke perusahaan. Aku akan meluangkan waktu untuk bertemu seorang teman setelah aku selesai. Mungkin lusa." Yu Meixiu berkata, "Kamu cukup sibuk. Ya, kamu masih memiliki pekerjaan paruh waktu di perusahaan Bai Ying, kan? Pergi menemuinya besok untuk membicarakan pekerjaan." Zhang Yuanyan yang sedang makan mengangguk, tetapi saat makan, dia tidak mengatakan apa-apa. Tianjing mendengar sela-sela yang aneh ini, "Zhang Yu, apakah kamu masih memiliki pekerjaan paruh waktu? Bukankah kamu seorang mahasiswa? Apa yang kamu lakukan di Beijing sebagai pekerjaan paruh waktu?" Guan Xiaoyan juga menatap Zhang Yu dengan ekspresi penasaran. Zhang Yu meletakkan makanannya dan berkata, "Aku punya waktu luang paruh waktu. Hanya punya waktu luang ketika aku punya waktu. Perusahaan tidak memiliki persyaratan khusus dariku." Guan Xiaoyan dengan penasaran menyela, "Aku masih memiliki pekerjaan paruh waktu yang begitu bebas. Aku belum pernah mendengarnya. Apa yang kamu lakukan di perusahaan?" Zhang Yu berkata, "Aku penulis lagu dan pencipta Global Entertainment. Aku tidak punya apa-apa untuk ditulis dan menulis lagu untuk mereka." Tianjing dan Guan Xiaoyan mendengar kata-kata itu dengan ekspresi marah. Guan Xiaoyan berkata dengan heran, "Zhang Yu, apakah kamu masih bisa menulis lagu?" "Benarkah?" Zhang Yuanyan berkata dengan ekspresi lucu, "Apa yang begitu palsu? Hanya hobi." Tianjing menoleh untuk mengagumi ekspresinya dan berkata, "Zhang Yu, kamu benar-benar serba bisa. Kamu tidak hanya bisa menulis puisi, kamu juga bisa menulis lagu. Kamu bisa menghasilkan uang paruh waktu tanpa lulus SMA." Kemudian dia melihat ke arah Yu Meixiu dan tertawa, "Kakak Yu, putramu luar biasa." Yu Meixiu senang mendengar orang lain memuji putranya. Tidak dapat dihindari untuk tersenyum dengan senyum puas. "Tidak. Kamu tidak melihat siapa putranya." Guan Xiaoyan berkata dengan rasa ingin tahu, "Zhang Yu, kamu menulis lagu untuk orang lain paruh waktu. Bagaimana cara menghitung gajinya? Kamu harus menulisnya untuk menghitung uangnya." Zhang Yu berkata, "Ada bagian dari gaji tahunan yang dijamin. Uang lagu tidak termasuk." Guan Xiaoyan berkata, "Itu perasaan yang bagus. Jika Anda memiliki jaminan, Anda dapat memperoleh gaji bahkan jika Anda tidak menulis lagu. Apa yang baik untuk dipikirkan?" Tianjing menyela, "Bagaimana kekeringan dan banjir dapat dijamin? Saya pernah mendengar tentang hiburan global, tetapi itu tidak terkenal.
Saya pikir bergabungnya Zhang Yu ke perusahaan mereka pasti akan berdampak pada jumlah atau kualitas lagu yang ditulis setiap tahun. Itu wajib. Saya benar, Zhang Yu. Zhang Yu mengangguk dan berkata, ya, ada persyaratan dalam jumlah. Beri saya uang tanpa imbalan, dan mereka tidak melakukannya sendiri. Guan Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, baiklah. Menulis lagu seperti ini, pada akhirnya, saya harus menonton lagu-lagu itu demi uang. Selain itu, berapa banyak uang yang bisa saya dapatkan? Zhang Yu, berapa gaji Anda di akhir tahun? Zhang Yu berkata, ditambah kesejahteraan atau semacamnya. 1 juta. Apa? Tianjing dan Guan Xiaoyan tercengang ketika mendengar ini, ekspresi mereka tampak salah. Zhang Yu melihat bahwa mereka tampak terkejut dengan angka ini, dan kemudian tersenyum tanpa banyak bicara. Guan Xiaoyan berkata, hanya 1 juta untuk mendapatkan gaji minimum. Apakah menulis lagu begitu menguntungkan? Tianjing berkata, faktanya, itu benar. Meskipun gaji 1 juta yuan tampaknya besar, itu tergantung pada siapa yang melakukannya. Mungkin terlalu mahal bagi kita orang biasa. Tetapi bagi para penyanyi dan bintang itu bukan apa-apa. Saya membaca sebuah laporan beberapa hari yang lalu, yang mengatakan bahwa meskipun negara kita sekarang berada di tingkat kedua, ada beberapa selebritas di dunia yang berpenghasilan puluhan juta setahun. Itu normal. Para bintang papan atas, setiap tahun, pendapatannya mencapai ratusan juta. Negara ini kaya, dan yang terkaya adalah para bintang. Bukankah banyak situs berita yang mengatakan tempo hari? Pendapatan para bintang jauh lebih tinggi daripada para ilmuwan, dan banyak orang masih berpikir ini adalah ketidakadilan sosial. Beberapa orang di sekitar mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu. Untuk mengetahui apa yang dikatakan Tianjing adalah salah satu berita terhangat dari periode sebelumnya, orang-orang di sekitarnya secara alami sangat jelas sebagai semi-bintang. Zhang Yu sebenarnya kurang memperhatikan ilmuwan daripada bintang. Itu juga merupakan tanda ketidakberdayaan. Bukannya ilmuwan tidak berharga, tetapi orang-orang tidak peduli dengan apa yang Anda lakukan. Begitu Anda berbicara tentang uang, Anda akan segera menjadi ilmuwan dan menjadi bintang alternatif. Dapat juga dikatakan bahwa selama semuanya didasarkan pada uang, Anda segera dipisahkan dari tim ilmuwan khusus. Misalnya, seperti Presiden, Findingbao.com, dan CEO, Icheki Group. Sekarang jika mereka diidentifikasi sebagai ilmuwan, maka terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah bintang. Guan Xiaoyan berkata dengan nada iri saat ini, jika kamu ingin menjadi seorang selebriti, kamu benar-benar dapat menghasilkan uang sekarang. Aku iri pada para selebriti itu. Sayangnya, penampilan kita tidak bagus, kalau tidak aku akan mencoba peruntunganku, dan jika aku tidak dapat melakukannya, aku akan membuat pengadilan. Setelah drama, mungkin terkenal karena mencapai Universiade, bagaimana mungkin itu lebih baik daripada belajar menjadi penjahit sekarang? Tianjing tertawa, mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana seorang bintang bisa begitu bagus? Ngomong-ngomong, Zhang Yu, gaji minimum yang kamu jamin sangat tinggi. Itu pasti telah ditulis untuk banyak bintang besar. Kamu katakan padaku, kepada siapa kamu menulis lagu? Zhang Yu Wenyan sedikit tertegun, dan berkata, sejujurnya, aku belum menulis lagu untuk bintang besar manapun. Sejak aku bergabung dengan perusahaan, aku belum menulis lagu untuk perusahaan. Guan Xiaoyan berkata dengan heran, benar-benar palsu. Kamu belum menulis lagu, berani-beraninya memberimu gaji 1 juta dolar. Apakah orang-orang di perusahaan hiburan itu begitu terpuruk sehingga mereka punya begitu banyak uang? Hehehehe, beberapa orang di meja yang sama tidak dapat menahan tawa pada saat yang bersamaan. Tianjing menyela, saya pikir hiburan dapat mengontrak Zhang Yu. Kamu seharusnya tetap mendengarnya menulis lagu, atau kamu tidak dapat memberinya uang secara cuma-cuma. Kamu mengatakan bahwa aku benar Zhang Yu. Zhang Yu mengangguk dan setuju dengan pernyataan Tianjing. Guan Xiaoyan berkata, lagu apa yang telah kamu tulis di Yuyu? Klik beberapa nama dan lihat apakah aku pernah mendengarnya. Zhang Yu berkata, baiklah. Ada sebuah sungai di dataran tinggi Qinghai Tibet, padang rumput ayah dan ibu, memberimu sedikit warna, kau adalah mataku, kau tidak bisa hidup tanpamu, balet musim semi, mengerti sesuatu, totalnya bisa ada selusin. Tidak, Guan Xiaoyan dan Tianjing tercengang ketika mendengar nama Zhang Yu.
Zhang Yu melihat mereka berdua dengan ekspresi terkejut, dan tertawa, ada apa? Apakah kau pernah mendengar lagu-lagu ini? Tentu saja aku mendengarnya, Guan Xiaoyan berkata dengan keras, lagu-lagu ini yang kau katakan. Hampir semuanya adalah lagu-lagu terpopuler di tangga lagu China Popular Songs baru-baru ini. Aku tidak menyangka lagu-lagu itu ditulis olehmu. Kamu sangat mengagumkan, Zhang Yu berkata, aku belum membaca papan peringkat yang kau katakan. Tetapi jika Xia Ziki, Tang Yuxin atau Huyan menyanyikannya, itu seharusnya ditulis. Olehku, Guan Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak mengenal bintang-bintang? Beberapa orang yang kau sebutkan tadi sudah menjadi bintang yang sangat populer. Xia Ziki dan Tang Yuxin masih di sini untuk gala festival musim semi tahun ini. Benar, Tianjing. Tianjing mengangguk dan berkata, aku juga melihatnya. Zhang Yu berkata, aku tahu apa yang mereka lakukan di gala festival musim semi. Tetapi ketika aku menulis lagu untuk mereka, mereka bukan selebriti. Mengenai apakah mereka sekarang menjadi selebriti, aku tidak tahu. Itu seharusnya menjadi nama panggilan kecil. Tianjing berkata, aku sangat menyukai dataran tinggi Qinghai Tibet milik Xia Ziki. Pesona khusus macam apa yang benar-benar mempesona. Zhang Yu, kau punya firasat yang bagus. Guan Xiaoyan berkata, saya suka mendengarkan lagu-lagu populer, lagu-lagu Tang Yuxin dan Huyan. Saya sangat menyukainya, terutama lagu itu, kamu adalah mataku dan tidak bisa hidup tanpamu. Saya menulisnya dengan baik. Kemudian dia menoleh ke Yu Meixiu dan berkata, sayang sekali, saudari Yu. Saya tidak mengenalmu, saudari. Jika saya mengenalmu lebih awal, desain kostum apalagi yang akan saya pelajari, hanya belajar menyanyi, dan kemudian biarkan Zhang Yu menulis beberapa lagu untuk saya. Setidaknya saya sekarang menjadi bintang besar. Hehehehe, beberapa orang di sekitar tertawa ketika mendengar ini. Beberapa orang berbicara dan tertawa lama. Dapat dikatakan juga bahwa mereka memiliki nafsu makan yang besar. Meskipun panci makanan lautnya tidak kecil, tetapi hanya sedikit orang yang memiliki nafsu makan yang baik. Setelah makan dan minum, Guan Xiaoyan menepuk perutnya yang buncit, dan berkata dengan cemas, saya makan terlalu banyak hari ini. Saya tidak tahu berapa banyak berat badan yang bisa saya naikkan. Tianjing berkata, kamu memiliki banyak masalah dalam sehari. Kamu tidak gemuk. Kamu melihatku, aku tidak khawatir, kamu sedih. Yu Meixiu memberi Zhang Yu sebuah warna. Zhang Yu mengangguk dan bangkit untuk membayar. Guan Xiaoyan dan Tianjing melihat dan tidak berkata apa-apa. Sekarang setelah aku tahu orang lain itu kaya, aku tidak akan terburu-buru membayar. Karena merampok orang kaya untuk membayar hanyalah kematian dan penderitaan. Setelah Zhang Yu membayar tagihan, dia kembali ke tempat duduknya. Beberapa orang dan wanita juga memilah barang-barang mereka dan berdiri bersama dan meninggalkan hotel. Zhang Yu menemani 3 orang untuk berjalan-jalan di sekitar sekolah, dan itu dianggap sebagai mencerna makanan. Mereka mengirim mereka kembali ke sekolah, dan akhirnya menjelaskan kepada Yu Meixiu beberapa kata di bawah asrama. Kemudian mereka melambaikan tangan dan mengucapkan selamat tinggal kepada beberapa orang. Yu Meixiu menyaksikan Zhang Yu semakin jauh, dan menghilang. Tiba-tiba hidungnya terasa masam. Setelah Tianjing melihatnya, dia berkata, Kakak Yu, aku tidak tega melihat anakku pergi. Yu Meixiu menghela nafas, Zhang Yu masih di sekolah menengah, tapi aku sudah lari sejauh itu dan meninggalkannya di rumah. Semua orang adalah ibu yang mengurus anaknya. Aku merasa tidak memenuhi syarat. Tianjing berkata, jangan katakan itu pada saudari Yu. Perasaan seorang wanita yang mengurus anak, meskipun kita belum mengalaminya, tetapi aku tahu itu pasti tidak mudah. Selain itu, menurutku Zhang Yu adalah orang yang mandiri dan berbakti. Kamu dapat melihat bahwa kamu telah merawatnya dengan baik. Sekarang seorang pria yang baru berusia 20 atau 30 tahun mungkin tidak sebaik Zhang Yu. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dan khawatir. Guan Xiaoyan juga menyela, ya, saudari Yu. Tingkat keluargamu Zhang Yu, hanya beberapa ribu tahun. Hanya seorang pria jangan katakan. Itu setengah darinya, setengahnya, itu tidak sebanding. Zhang Yu serba bisa, dan prospek perkembangannya di masa depan tidak terbayangkan. Jika aku menikah di masa depan dan aku dapat menemukan pria setingkat ini di Zhang Yu, aku bisa tertawa terbahak-bahak. Hehehehe,
Kedua wanita itu tersenyum ketika mereka mendengarnya. Tianjing tertawa, Xiaoyan. Jika kamu benar-benar menyukai Zhang Yu, kamu tidak bisa memanggil Yu dengan sebutan kakak. Kamu harus memikirkannya. Ekspresi Guan Xiaoyan acuh tak acuh, dan dia menghela nafas. Aku baru saja mengatakannya. Zhang Yu dan aku berusia 10 tahun. Sejujurnya, itu benar-benar perbedaan yang sangat besar. Serius, jika kita berdua berusia 3 tahun, aku juga menahan celah di antara batu bata emas. Aku segera menaikkan gelar kakak Yu menjadi bibi Yu. Aku akan melakukan semua pekerjaan di masa depan setelah mencuci dan memasak. Hahaha, kedua wanita itu tidak dapat menahan diri lagi, dan tawa mereka langsung meledak. Setelah Zhang Yu bertemu ibunya, dia merasa bahwa dia telah banyak bersantai, dan dia dianggap menderita penyakit jantung blok. Setelah kembali ke hotel, dia dan Bai Ying berbicara melalui telepon secara terpisah. Setelah itu, saya beristirahat. Keesokan harinya, Zhang Yu bangun dan selesai mencuci dan pergi ke kafetaria hotel untuk sarapan dan beristirahat sebentar, sampai mobil Wan Peng turun. Setelah Zhang Yu menjawab telepon, dia turun dan menuju ke kantor pusat perusahaan hiburan global. Setelah Wan Peng menerima Zhang Yu, dia pergi ke apartemen internasional New Peacock untuk menjemput Zhong Jialan dan Lou Lizhen. Setelah menerima panggilan telepon dari Wan Peng, Zhong Jialan dan Lou Lizhen turun dan meninggalkan apartemen. Setelah masuk ke dalam mobil, mereka menemukan bahwa Zhang Yu masih duduk di dalam mobil. Zhong Jialan dan Lou Lizhen tidak menyangka bahwa setelah sehari, mereka bertemu Zhang Yu lagi di mobil, dan mereka merasa sangat aneh di dalam hati mereka. Mungkinkah anak laki-laki ini juga tidak dapat pergi ke perusahaan hari ini? Hati Zhong Jialan aneh, apakah benar-benar seperti yang dikatakan Lou Lizhen, anak laki-laki ini juga penyanyi yang baru dikontrak perusahaan gagal? Setelah Zhong Jialan dan Lou Lizhen duduk, mobil mulai memasuki dunia hiburan. Lou Lizhen melihat ke atas dan ke bawah Zhang Yu dan berkata, "Adik kecil. Kamu dan Bai selalu bersaudara." Zhang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa. Lou Lizhen berkata, "Kalau begitu kamu adalah penyanyi yang baru dikontrak perusahaan." Zhang Yu menggelengkan kepalanya lagi, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Zhong Jialan mengerutkan kening, dan dia ingin mengatakan sedikit tidak puas. Mengapa anak ini begitu agresif? Dia tidak membuka mulutnya untuk berbicara, dan menggelengkan kepalanya sepanjang waktu. Apakah kamu tidak menggigit lidahmu saat makan di pagi hari? Meskipun Zhong Jialan tidak puas dengan sikap Zhang Yu, dia tidak mengatakannya secara langsung. Bagaimana mengatakan bahwa dia juga seorang bintang besar, martabat yang diperlukan masih ada. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa pihak lain tidak mengenal dirinya sendiri. Jika Anda tidak dapat melakukannya, Anda harus mengenal pihak lain terlebih dahulu. Anda tidak ingin kehilangan harga. Jangan memandangnya. Zhong Jialan memandang Lou Lizhen, dan berkata, "Kakak Lou, Anda akan memberitahu saya Tuan Li dari Yuna Beauty Center sebentar lagi. Setelah pergi ke perusahaan, saya ingin melakukan perawatan kulit di sana." Begitu, Lou Lizhen mengangguk dan menuliskannya di sebuah buku. Dan berkata, "Ya, Jialan. Seorang reporter bernama Liu Chaowang ingin mewawancarai Anda." "Lihat," Zhong Jialan berkata, "saya tidak ingin diwawancarai. Tidak ada satupun dari reporter. Hiburan ini yang serius. Mereka berbicara omong kosong setiap hari, tidak ada gunanya melihat mereka. Itu hanya mengundang masalah. Sampai jumpa." Lou Lizhen mengangguk dan berkata, "Kelompok bagian podcast Bintang Kaying Nanti ingin meminta Anda membuat program pendek. Anda lihat, Yongtai." Zhong Jialan mengerang, dan berkata, "Penolakan Yongtai tidak baik. Anda dan kelompok kolom punya waktu." Baru-baru ini, Xianjiang Fengyun sedang mengedit, dan sutradara Lin memberi kita kesempatan untuk menyebutkan lebih banyak di media. Sebutkan. Ngomong-ngomong, silakan hubungi Lin Dao lagi untuk melihat apakah cuplikannya muncul. Jika muncul, saya akan membawanya ke Yangtai. Oke, Lou Lizhen mengangguk. Benar. Dan, Zhang Yu, yang duduk di seberang jalan, melihat hal-hal Jialan berikut satu persatu. Tidak dapat dihindari untuk melepaskan bibirnya. Saya merasa bahwa bintang seperti itu sangat sulit dilakukan. Ada terlalu banyak hal, dan saya sama sekali tidak bebas. Memikirkan hal ini, saya mengeluarkan earphone saya, mencolokkannya ke ponsel saya, dan mendengar sesuatu di luar jendela.
Tidak peduli berapa banyak barang orang, itu tidak masalah bagi saya. Mobil itu menarik Zhang Yu dan beberapa orang lainnya di sepanjang jalan, dan segera mencapai gedung kantor pusat perusahaan hiburan global di Beijing. Beberapa orang naik ke lantai perusahaan melalui lift, memasuki gerbang dan tiba di area resepsionis. Resepsionis melihat beberapa orang dan buru-buru berdiri. Halo, Saudari Zhong. Halo, Saudari Lou. Berbalik ke Zhang Yu lagi, dan tersenyum, Guru Xiao Zhang ada di sini. Presiden Bai sedang menunggu Anda. Zhang Yu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan ke pintu perusahaan sendirian. Zhong Jialan dan Lou Lizhen melihat resepsionis itu tampaknya mengenal Zhang Yu, dan memanggilnya Xiao Zhang, keduanya memiliki ekspresi aneh. Tetapi tidak mengerti arti dari gelar ini. Ketika Lou Lizhen melihat Zhang Yu pergi, dia berkata kepada resepsionis, Yang Bing. Mengapa Anda peduli dengan nama anak itu? Siapa dia? Yang Bing Dao, kakak Lou bilang Guru Zhang. Dia dulu datang ke sini beberapa tahun yang lalu. Dia tidak pernah ke sini selama beberapa bulan terakhir. Presiden Bai mengizinkan kita memanggilnya Guru Zhang. Tapi saya tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Zhong Jialan dan Lou Lizhen tiba-tiba saling memandang, dan pada saat yang sama merasa bahwa bocah itu cukup misterius. Namun, mereka berdua tidak terlalu banyak berpikir, mereka tidak memahaminya, dan mereka berjalan menuju pintu masuk utama perusahaan. Zhang Yu datang ke aula resepsi perusahaan, yang pada dasarnya sama seperti ketika dia datang ke sini setahun yang lalu. Namun di aula resepsi, beberapa orang sekarang sedang duduk. Setelah Zhang Yu masuk, itu segera menjadi pusat perhatian semua orang, tetapi setelah menemukan bahwa mereka tidak mengenal Zhang Yu, dia mengalihkan pandangannya lagi, dan dia harus terus berbicara tentang apa yang seharusnya dia bicarakan. Hanya satu orang staf kantor yang mengenal Zhang Yu datang sambil tersenyum, dan berkata, Guru Xiao Zhang ada di sini. Duduklah, Presiden Bai sudah pergi ke kantor dan akan segera ke sini. Zhang Yu mengangguk, tidak banyak bicara, duduk dan duduk. Zhong Jialan dan Lou Lizhen kemudian masuk. Orang-orang di aula melihat keduanya dan segera berdiri dan menyambut mereka dengan senyuman. Kakak Zhong, ini dia, Kakak Zhong. Zhong Jialan adalah pemimpin Huadan, sebuah perusahaan hiburan global. Dia mengenalnya terlepas dari orang-orang di sini. Tentu saja, kecuali Zhang Yu. Faktanya, bahkan Zhang Yu mengenalnya. Ketika Zhang Yu datang ke Global Entertainment terakhir kali, dia melihat beberapa fotonya tergantung di dinding. Untuk orang seperti Zhang Yu, yang tidak pernah lupa, selama dia pernah bertemu sekali, Bao Zun mengingatnya. Dan ketika dia masuk ke mobil kemarin, Zhang Yu mengenali Zhong Jialan sekilas. Namun, Zhang Yu tidak memiliki kebiasaan mengejar bintang, dan tidak merasakan perbedaan antara bintang dan orang biasa, jadi dia tidak menanggapi masalah terlalu serius. Zhong Jialan terbiasa dengan lingkungan bintang dan bulan. Orang-orang di sekitarnya, tidak peduli apa yang dia ketahui atau tidak ketahui, tersenyum dan mengangguk sebagai tanggapan. Bagaimana mengatakannya, orang-orang ini juga dapat dianggap sebagai rekan kerja perusahaan. Sebagai kakak perempuan tertua di perusahaan, sikap baik yang diperlukan harus tetap ada. Zhong Jialan dan Lou Lizhen tersenyum dan menyapa semua orang, mencari tempat, dan duduk. Namun, ketika orang-orang ada di sekitar, mereka masih ada di sekitar mereka, tertawa dan berbicara dengan mereka. Bagaimanapun, Zhong Jialan sekarang memiliki bintang besar yang terkenal, dan dia telah tampil dengan baik di industri film dan televisi. Jika Anda dapat membangun hubungan dengannya, saya yakin itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan saya di masa depan dalam industri hiburan. Staf kantor menuangkan sepoci teh untuk Zhang Yu dan sepoci Zhong Jialan dan Lou Lizhen. Zhong Jialan hampir dapat mengatakan bahwa dia tidak mengenal beberapa orang di sini. Anda harus tahu bahwa dia tidak peduli dengan perubahan personel perusahaan, dan dia tidak tertarik dengan dinamika perusahaan. Lou Lizhen ingin mengatakan bahwa dia memahami situasi personel di dalam perusahaan. Namun, itu tidak semuanya, setidaknya pihak lain harus memenuhi standar bintang tingkat ketiga untuk dapat memasuki pidato mereka sendiri. Beberapa orang di aula, Lou Lizhen mengenal Deng Wen yang suam-suam kuku yang sekarang suam-suam kuku, dan yang lainnya tidak mengenal diri mereka sendiri. Mereka bahkan tidak memiliki pialang. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka adalah perusahaan penandatanganan terbaru. Sebagai agen hiburan penuh waktu, Lou Lizhen sendiri,
Meskipun hanya sedikit orang yang tidak mengenal banyak hal, tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga dapat mengobrol dengan beberapa orang untuk adegan yang tidak berguna. Bagaimana mengatakan bahwa orang-orang ini begitu baik sehingga mereka juga artis di bawah perusahaan? Mereka terlalu terabaikan, tetapi tidak baik. Dia hanyalah agen Zhong Jialan, bukan Zhong Jialan sendiri. Dia tidak memiliki spektrum yang begitu tinggi. Lou Lizhen tersenyum dan menyapa beberapa orang, dan berbicara tentang beberapa dari mereka, terutama menanyakan tentang situasi dasar beberapa orang. Jika Anda mengenal mereka di masa depan, jika seseorang terkenal, itu belum tentu. Deng Wen adalah satu-satunya bintang tingkat ketiga di sini. Dia datang ke Zhong Jialan sambil tersenyum dan duduk, tersenyum, Kakak Zhong. Sudah lama, saya pasti sibuk akhir-akhir ini. Zhong Jialan mengerutkan kening. Anda, melihat Zhong Jialan tidak dapat mengingat dirinya sendiri, ketidaksenangan Deng Wen berlalu, dan dia juga mengenal dirinya sendiri. Meskipun saya memiliki sedikit ketenaran sekarang di Tiongkok, masih ada kesenjangan besar dengan Zhong Jialan. Bintang campuran, jika Anda ingin naik, Anda harus belajar untuk menarik wajah Anda ke bawah dan memeluk paha Anda. Wajah dan hal-hal lain telah naik ke tingkat berikutnya, dan tentu saja ada. Masih terlalu dini untuk berbicara tentang wajah. Deng Wen tersenyum dan berkata, Kakak Zhong, mungkin kamu lupa. Aku Deng Wen, dan kita berdua pernah mengobrol di pemutaran perdana, Hot Express, yang disutradarai oleh Li Xiaogang setahun yang lalu. Zhong Jialan mengerutkan kening dan berpikir, ada terlalu banyak orang yang berbicara sendiri hari itu, mungkin orang lain telah berbicara, tetapi dia benar-benar tidak dapat mengingatnya. Melihat bahwa Zhong Jialan tidak memikirkannya, Lou Lizhen menyela dan berkata, Jialan. Deng Wen duduk di sebelah Dage hari itu, pikirkan lagi. Zhong Jialan tiba-tiba memikirkannya, dan berkata, oh, aku memikirkannya, maaf, aku memiliki terlalu banyak hal baru-baru ini, dan itu agak membingungkan. Deng Wen tertawa, tidak apa-apa, Sister Zhong. Kamu sangat sibuk. Aku ingin mengatakan bahwa aku benar-benar iri pada Sister Zhong. Daftar musik Tiongkok tahun lalu, dan di Chinese Film Elite Award, kamu dinominasikan. Luar biasa, terutama di film, setelah menerima beberapa drama, aku bisa menominasikan penghargaan elit. Aku tidak tahu kapan aku akan mengambil drama pertama. Zhong Jialan berkata, itu tergantung pada kesempatan pertunjukan. Biasanya belajar lebih banyak dan memperkaya diri sendiri, dan akan ada kesempatan cepat atau lambat. Deng Wen tertawa, aku ingat Sister Zhong. Namun, jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, jangan lupa untuk merekomendasikan dan merekomendasikan saudariku. Oke, Zhong Jialan mengangguk. Deng Wen malah tersenyum, terima kasih, Sister Zhong. All kantor Xiao Qing datang ke Zhang Yu sambil tersenyum, meletakkan sepiring buah kering, dan berkata, Tuan Xiao Zhang. Tidak ada yang bagus di kantor, itu akan ada di sini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sama-sama. Tidak apa-apa, Xiao Qing tertawa, Tuan Xiao Zhang. Saya melihat Anda di TV bulan lalu. Anda luar biasa, puisi-puisinya bagus. Saya penggemar berat Anda sekarang. Zhang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Anda juga menontonnya. Saya tidak menyangka acaranya cukup populer. Xiao Qing tertawa, tidak tahukah Anda? Acaranya sangat luar biasa dalam beberapa hari itu. Ada terlalu banyak retweet di lingkaran pertemanan. Saya juga berubah. Anda akan meluangkan waktu untuk menandatangani nama saya. Tinggalkan saya sebagai kenang-kenangan. Zhang Yu tersenyum dan mengangguk. Setelah Xiao Qing dan Zhang Yu selesai berbicara, mereka menoleh ke Zhong Jialan dan meletakkan sepiring buah kering lainnya di atas nampan di atas meja. Tertawa, Kakak Zhong, kantor hanya berisi barang-barang ini, jangan pilih-pilih. Zhong Jialan mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Ketika Deng Wen melihat Xiao Qing, dia menyiapkan 2 set. Tampaknya dia tidak memiliki bagian sama sekali, dan dia sedikit tidak senang saat itu. Ketika Xiao Qing mulai minum teh, dia tidak memiliki bagiannya sendiri. Zhong Jialan memiliki 1, dan yang 1 tidak dia kenal. Buah kering ini masih tanpa miliknya sendiri, bagaimana mungkin dia bahagia? Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa kamu tidak sebaik Zhong Jialan. Jika kamu hanya memberi Zhong Jialan 1 orang, kamu tidak dapat memilih masalah. Tetapi untuk mengatakan bahwa dia tidak sebaik anak muda yang duduk di sana, itu terlalu berlebihan. Dia hanya memandang rendah orang lain. Deng Wen berkata,
Xiao Qing. Kamu benar sekali. Kamu harus membedakan antara yang utama dan yang sekunder, oke. Kamu harus terlebih dahulu memberi saudari Zong, dan kemudian yang lain, tidak sopan. Aku tidak tahu bagaimana kamu melakukan ini begitu lama. Xiao Qing mendengar kata-kata itu sedikit tertegun. Awalnya dia tidak terlalu banyak berpikir, hanya memberi Zhang Yu salinannya terlebih dahulu, dan kemudian memberikan Zong Jialan. Kalau mau dibilang tidak ada masalah besar atau kecil, apalagi Zong Jialan tidak mengatakan apa-apa, Anda Deng Wen mengambil masalah kentut. Xiao Qing pasti merasa tidak nyaman, meskipun dia hanya seorang pekerja kantoran, dia tidak memiliki status khusus di perusahaan. Tetapi Deng Wen juga bukan bintang besar. Di waktu normal, Xiao Qing tidak boleh menunjukkan wajahnya. Tetapi hari ini sedikit berbeda, karena Deng Wen adalah harimau palsu dan menggunakan Zong Jialan sebagai perisai. Di hadapan Dewa Agung, dia lebih tidak nyaman untuk menyerang. Menyinggung Deng Wen bukanlah apa-apa. Menyinggung Zong Jialan sendiri tidak dapat melakukannya. Xiao Qing memikirkan hal ini, dan menahan ketidaknyamanan di hatinya, dan berkata, Kakak Zong, maafkan aku. Aku tidak memiliki arti khusus, hanya. Tidak masalah. Zong Jialan menyela. Ketika Deng Wen tidak menyebutkan ini di awal, Zong Jialan mengatakan bahwa dia tidak merasakan banyak hal. Tetapi ketika Deng Wen menyebutkannya, dia langsung merasakannya. Tentu saja, apakah dia marah karena Xiao Qing memberikan pihak lain terlebih dahulu dan kemudian kembali kepada dirinya sendiri. Tetapi rasanya aneh. Tampaknya Xiao Qing sangat mementingkan penampilan orang lain. Tampaknya dia juga menganggap dirinya sama. Namun, orang lain itu terlihat sangat baik, dan dia sepertinya tidak pernah melihat orang seperti itu. Mengapa Bai Ying dan staf perusahaan semuanya memperhatikan penampilannya? Hal ini pasti membuatnya penasaran. Zhang Yu, yang duduk di samping sambil minum teh, tidak merasa tidak nyaman. Tentu saja, saya juga mendengar kata-kata Deng Wen terhadap Xiao Qing. Dengan cemberut di wajahnya, dia langsung menjadi tidak senang. Xiao Qing menyesuaikan suasana hatinya dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba saya mendengar Deng Wen dan berkata, Xiao Qing, aku haus. Beri aku teko teh lemon. Jangan lupa beri gula batu. Xiao Qing mendengar ini cukup frustrasi.